Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya mau berbagi tips tentang tips membeli mobil bekas, khususnya yang mobil Avanza seperti yang ada di belakang saya ini. Tapi bagi mobil lain itu bisa saja dipraktekkan karena kurang lebihnya sama, mungkin hanya di fitur bedanya gitu. Nah, jadi untuk kali ini saya mau coba bagi tips pelan-pelan gitu ke teman-teman, dan tip ini hanya simple, tidak terlalu detail, karena kalau terlalu detail akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi untuk video kali ini saya bahas menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah eksterior, yang kedua adalah interior, yang ketiga adalah mesin, yang keempat kaki-kaki, dan yang terakhir adalah surat-surat. Oke, mari kita cek yang pertama, yaitu ke bagian eksterior. Nah, untuk di bagian eksterior ini, teman-teman yang cek pertama kali adalah, yang harus teman-teman periksa itu adalah lihat fisiknya. Karena ya kita kalau misalkan cari jodoh kan juga lihat fisiknya gitu. Sama, mobil juga seperti itu. Lihat fisiknya dulu, jangan terfokus atau terpengaruh dengan menghidupkan mesin atau interior dulu. Yang pertama lihat adalah fisiknya dulu. Kalau fisiknya udah menarik menurut teman-teman, baru teman-teman lanjut ke tahap berikutnya. Oke, yang pertama fisik ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan di bagian kap mesinnya dan bagian atap. Bagian atapnya ya, itu teman-teman lihat apakah warnanya sudah memudar atau tidak. Karena ini kan mobil sudah generasi yang pertama, ini kan mobilnya sudah di 10 tahunan ya, bahkan lebih gitu. Kalau sampai yang tahun 2004. Otomatis untuk mencari cat yang masih orisinil ini agak sulit atau tidak mudah juga. Nah, biasanya yang sudah memudar itu di bagian kap mesin dan bagian atapnya. Itu biasanya sudah memudar. Kalau kondisinya masih baik, berarti alhamdulillah gitu. Dan yang kedua adalah bumper. Nah, kalau untuk ukuran mobil yang di atas 5 tahun, kalau bumpernya sudah pernah dispet atau sudah berubah warna atau ada lecet-lecet sedikit, itu masih bisa ditoleransi. Karena kita bisa ngecat satu panel body itu sekitar 400-500 ribu tergantung bengkel dan tergantung daerah teman-teman. Nah, kemudian yang teman-teman perhatikan adalah dari sisi samping body, teman-teman lihat garis body yang di sini sampai belakang itu harus lurus. Harus lurus, tidak ada perubahan gitu dari sisi bodinya. Tuh, kan kelihatan ya, kalau bodi masih bagus tuh seperti itu, lurus. Dan diusahakan teman-teman melihatnya siang hari dan terkena panas matahari kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, teman-teman bisa pakai light di HP teman-teman. Kemudian teman-teman perhatikan warna bodi yang di sini dengan yang di sini tuh harus sama, jangan sampai belang. Kalau misalkan yang belang itu dari sini ke sini, ini wajar, karena misalkan dari panel bodi samping ke bumper itu berbeda, ini masih kita bisa toleransi karena bahannya juga beda. Kalau ini kan plastik, kalau yang ini plat gitu ya. Jadi secara bahan itu sudah beda, sehingga struktur warnanya pun bisa berbeda karena pengaruh usia. Kemudian teman-teman cek lagi di bagian panel bodi. Seperti itu, di setiap ada batas ininya, teman-teman lihat warnanya dari sini itu sama atau enggak. Dan biasanya di spion ini sudah banyak baret ya, kalau udah, karena sering terkena di saat di mungkin daerahnya di gang sempit atau di parkiran. Di panel bodi seperti ini dengan ini, teman-teman bisa lihat ya, kalau siang hari tuh, nah itu kelihatan jelas banget bedanya. Kalau terlihat sudah pernah dicat ulang satu panel, pasti terlihat. Dan usahakan cari bodi yang utuh gitu. Kemudian lari ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini juga sama. Kalau ada bumper yang sudah tidak orisinil, catnya itu masih bisa ditolerir. Karena sekali lagi, kalau untuk umur 10 tahun itu hitungannya wajar buat cat yang mungkin ada baret-baret dan ada scratch-scratch sedikit, ya wajar saja. Yang penting di bagian bodi sini sampai depan itu utuh. Nah, kemudian teman-teman bisa cek ya, buka bagasi belakangnya, itu cek di lipatan-lipatan sininya.
dia masih ada lipatannya atau enggak. Kalau nggak ada lipatannya, itu berarti dia sudah pernah ditabrak. Atau kita buka lagi di bagian karet sini nih. Nah ini kalau bekas tabrakan, dia udah nggak rapi dan tidak ada tekstur apa namanya las titiknya gitu ya, seperti ini. Atau teman-teman juga bisa lihat ke bagian kolongnya. Di bagian kolong, nah itu kan ada tulang ya di situ. Ada tulang di balik bumper sini. Kalau dia sudah ada repair, pasti kelihatan nih dari bentuk bumpernya yang tidak rata. Nah, kemudian teman-teman bisa buka kap mesinnya untuk masih mengecek bodi ya, bukan ngecek mesin dulu. Tetap di bodi. Nah, lihat. Ini masih ada lipatannya. Kalau misalkan dia sudah di repair, ini agak sulit bagi tukang las atau bengkel bodi ini merepair seperti pabriknya gitu, lipatan itu. Kemudian di bagian tulang-tulang sini juga harus utuh. Nah, ini ada karet-karetnya, lubang-lubangnya utuh ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ini juga sama, ada karetnya. Bagian bodi sini lurus gitu, tidak ada yang bentuknya yang aneh. Atau dari sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini, teman-teman perhatikan harus balance bentuknya. Dan warna dasarnya biasanya begini nih, warnanya abu gini. Kalau warnanya sudah berubah tidak sama, berarti patut dicurigai gitu. Tulang-tulang di bagian sini juga seperti itu, teman-teman harus cek. Bahkan ada di bagian sasis ya, bisa kelihatan kalau bekas tabrakan seperti apa. Atau bisa lihat di bagian dalam sini ya, dari mulai radiatornya. Kalau umur segini misalkan radiatornya baru, perlu dicurigai atau ditanyakan kepada penjualnya, apakah sudah pernah diganti radiatornya atau seperti apa. Nah, sekarang ke bagian dalam. Untuk di bagian pintu, jika pernah melihat atau jika pernah ada kejadian tabrak samping, itu kelihatan. Bisa juga diketok seperti ini, atau di bagian lipatan ininya nih. Nah, kalau bagian lipatannya masih begini, ini masih original pabrik. Atau bisa teman-teman juga bisa ngecek di bagian sininya ya. Di bagian karpet dasarnya, kebetulan ini juga sudah dilapis karpet dasarnya. Nah, jika teman-teman puas dengan kondisi fisiknya atau eksteriornya, teman-teman baru ngecek ke bagian interior. Bagian interiornya adalah yang pertama, itu lihat di bagian setir. Nah, untuk ini kebetulan udah dilapis, jadi sudah dilapis oleh cover setir. Jadi, tapi kita bisa melihat di dalamnya sini nih. Kalau kulitnya nggak ada retak, bukan kulit ya, maksudnya ini bahannya udah nggak retak, dan kalau dipegang itu dia nggak apa ya namanya ya, nggak goyang gitulah. Kalau ini kan masih kenceng, kalau masih kenceng dan belum masih ada kulit jeruknya, itu masih bagus. Nah, kemudian di bagian center konsolnya ini teman-teman bisa lihat, biasanya sebelah sini banyak sekali baret-baret. Contoh seperti ini. Tapi ini sih, kalau ini cuma kecil aja sih, wajar ya. Mungkin dia kepentok barang apa, nggak ngerti. Apalagi punya anak kecil sebelumnya, penjualnya gitu. Nah, kemudian panel-panel AC ini teman-teman cek. Nggak boleh oglek-oglek atau goyang gitu. Karena ya jelas kalau udah goyang itu pasti nggak bisa sekokoh ini gitu. Kalau kita benerin, nah ke atas ini kan dia diem. Ada yang ketika kita goyangin dia udah jatuh terus ke bawah, jadi AC-nya tidak bisa fokus gitu. Sama juga di panel AC berikutnya. Kemudian cek semua power window-nya, power window, central lock ya. Cek semuanya dari mulai supir, penumpang kiri belakang, dan kanan belakang. Terus kemudian teman-teman cek di bagian joknya. Kalau joknya sudah dilapis dengan cover, ini kemungkinan mungkin bagian dalamnya masih bagus oleh fabric seatnya gitu ya. Kemudian di plafonnya juga lihat apakah ada sobek
atau kotor, perhatikan dari ujung belakang sampai ujung depan. Jadi ini bisa teman-teman ambil patokan bahwa pemilik sebelumnya apakah apik atau jorok ya. Soalnya ini penting sekali supaya kita cocokkan nih seperti ini. Ini 2010, kilometernya 90.000. Apakah kilometer ini mencerminkan atau interior dari mobil ini sama eksteriornya itu mencerminkan kilometernya? Kalau misalkan kilometer segini tapi interiornya udah acak-acakan, ya besar kemungkinan mungkin sudah diputar kilometernya. Nah, untuk di bagian mesin, teman-teman bisa cek di bagian luar mesinnya dulu. Nah, contohnya seperti ini, apakah ada rembes oli atau enggak. Kalau mesinnya harus benar-benar kering ya. Terus lihat dulu baut-bautnya, kalau sudah pernah dibuka, ini pasti bentuk bautnya ada kayak bekas kunci seperti itu. Sensor-sensornya teman-teman cek. Nah, ini di baut-baut sensor, nah berarti ini belum pernah dibuka ya, padahal mobil sudah berumur 10 tahun. Kemudian di bagian minyak power steering nih. Ini di bagian power steering, kalau dia sudah bocor, dia pasti ada rembes oli banyak di sini. Kalau ini kan kering ya. Kemudian di bagian filter tuh yang di dalam kelihatan nggak sama teman-teman? Itu biasanya di rembesnya tuh di bagian ujung yang mengait ke dalam mesinnya. Jadi di dratnya situ ya, kan ada seal di situ. Jadi kalau itu udah rembes, berarti dia akan turun ke bawah. Nah, bawahnya pasti akan basah gitu, bekas oli. Kemudian biasanya yang rembes lagi di bagian ujung sini nih teman-teman. Nah, di bagian ujung sini biasanya itu rembes. Dan kalau pernah dibongkar ini ketahuan ya. Tuh. Biasanya dia ada lem gasket yang warna merah atau warna putih atau bahkan warna hitam. Nah, kalau ini masih original pabrik, jadi belum pernah dibuka. Terus teman-teman lihat lagi ke bagian kolongnya sampai di bagian rak setirnya juga, apakah ada rembes oli atau enggak. Kemudian bagian oli, bagian mesin teman-teman bisa longok ditutup oli ini ya. Kita buka, terus dilihat nih. Teman bisa lihat nggak? Ini dalamnya bersih loh. Kalau dia dalamnya ini tutupnya sudah berkerak, berarti mesinnya bermasalah. Dan kita lihat lagi nih. Tuh. Ini bening banget. Jadi ini mesinnya sangat sehat. Kalau dia ada kayak lumpur gitu dan kerak hitam, ya berarti mesinnya sudah nggak sehat gitu. Kita tutup lagi. Kemudian teman-teman tarik dipsticknya. Ini kan ada nih, masih basah ya. Terus teman-teman lap dulu, lihat di batas maksimum dan minimumnya. Jadi tidak boleh kurang dari batas minimum yang dianjurkan oleh pabrikan. Kemudian minyak remnya, teman-teman cek minyak remnya. Kemudian radiator. Radiatornya kalau misalnya mesinnya panas jangan buka dari sini ya, tapi bukanya dari sini. Nah, teman-teman bisa cek seperti ini. Ini kalau seperti ini kan bersih ya. Bersih berarti ini radiatornya bagus. Kalau misalkan dia sudah kayak kuning gitu, kayak air apa ya, kayak air tanah gitu, air sumur, dia kuning dan berlumpur, bisa dipastikan radiatornya sudah kurang bagus. Dan biasanya kalau seperti ini jarang yang ngisi air bening, air bersih, tapi kebanyakan dia pakai coolant. Nah, coolantnya ini kalau dia merah, dia warnanya merah full, kalau hijau, hijau. Jadi jangan dicampur gitu. Oke. Kemudian minyak power steeringnya. Ini juga harus dicek, lihat kondisinya, apakah berkurang atau tidak. Nah, yang berikutnya kita cek mobilnya ya. Cek mesin mobilnya maksud saya. Kita cek di indikator ini. Pada saat dinyalakan kan pertama dia nyala ya. Ketika dihidupkan, teman-teman cek, lihat di bagian oli itu. Nah, jadi harus mati semua. Cek engine juga nggak boleh nyala. Kalau cek engine-nya nyala, berarti ada sensor yang bermasalah. Dan ini harus ngecek ke bengkel resmi atau ke bengkel yang punya alat scannernya.
Nah, sekarang kita cek mesinnya. Ciri mesin yang sehat itu ada seperti ini. Dia ketika pertama dinyalakan itu RPM-nya meninggi dulu 1000 bahkan 1000 lebih gitu. Jadi kita dengerin mesinnya dan mesinnya tuh harus linear gitu bunyinya seperti ini ya. Gitu. Kalau ada bunyi seret 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 gitu berarti ada masalah di mesinnya. Nah, nanti ketika sekian detik kalau mesinnya udah agak panas dia RPM-nya akan turun sendiri. Dan lihat kondisi engine mounting juga bagus ya. Jadi mesin ini tidak bergetar cukup parah gitu. Jadi setelah kita cek fisiknya, dengerin suaranya dan ini mesin masih sangat bagus. Setelah itu kita cek AC-nya. Kalau kita cek AC, ini RPM sekitar 1000. Ini mesinnya karena masih dingin ya. Kita nyalain AC-nya. Itu karena ada beban mesin, jadi kondisi RPM-nya harusnya lebih tinggi daripada ketika tidak menyalakan AC. Dan cek apakah AC-nya masih dingin apa enggak. Kalau semua sudah, berarti yang berikutnya adalah kita cek kaki-kakinya melalui test drive. Nah, jika memungkinkan untuk mengetes kendaraannya, teman-teman bisa izin ke penjualnya bersama beliau, bareng-bareng di test drive ya, tidak bisa jauh-jauh ya, hanya sekeliling rumahnya saja, untuk merasakan dari koplingnya, untuk merasakan dari kaki-kakinya, apakah ada bunyi apa enggak, untuk merasakan dengan karena ini penggerak belakang, apakah ada bunyi-bunyi atau enggak gitu. Nah, setelah teman-teman sudah mengecek semuanya, baru ke bagian surat-surat. Dan yang terakhir adalah kelengkapan surat-surat. Jadi teman-teman cek di BPKB-nya, di halaman kedua itu nomor rangka dan nomor mesinnya harus sama dengan yang ada di STNK ya. Jadi di STNK sama nomor rangka yang di BPKB itu harus sama. Tidak boleh ada perbedaan satu huruf maupun satu angka pun. Kemudian teman-teman cek di bagian, kalau nomor mesin sebelah sini ya, ini nomor mesin, nomor rangkanya tuh sebelah sini, di bawah sasis. Nah, di bawah itu ya, itu ada nomor rangka. Jadi nggak boleh ada perbedaan satu huruf maupun satu angka pun. Kemudian faktur. Faktur itu teman-teman, kalau misalkan nih mobil, contoh seperti ini mobil ini sudah pernah dibalik nama. Kalau dibalik nama kan berarti bukunya BPKB-nya baru lagi. Dan yang jadi masalah adalah fakturnya terbawa ke Samsat. Jadi BPKB yang baru ini nggak ada fakturnya, tapi kita bisa minta fakturnya ke Samsat. Contohnya seperti ini, fotokopian yang dilegalisir. Ini nggak masalah. Untuk mobil-mobil tahun muda biasanya faktur ini penting karena biasanya ada beberapa orang yang membutuhkan faktur untuk di mobilnya dileasingkan atau dikredit. Tapi kalau nggak ada fakturnya, mobil itu biasanya leasing itu tidak mau nerima jaminan mobil tersebut. Oke, jadi itulah tips dari saya untuk tips membeli mobil bekas, khususnya adalah mobil Avanza ya. Jadi teman-teman bisa praktekkan ketika teman-teman akan membeli mobil bekas. Tapi kalau teman-teman tidak pede, bisa teman-teman minta temani atau minta tolong ke orang yang paham dengan mobil gitu. Karena jangan sampai tertipu, karena misalkan contoh harga mobil Avanza yang tipe ini kan mungkin harganya sekitar 90 sampai 100 juta. Itu kan sayang gitu kalau sampai tertipu dengan itu, uang segitu tuh lumayan banyak. Nah, jadi segitu aja dari saya, mudah-mudahan tips dari saya ini bermanfaat. Sekali lagi, ini bukan panduan yang baku, mungkin beberapa orang berbeda cara ngeceknya. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya mengecek mobil bekas, supaya teman-teman juga bisa aware bahwa setiap kondisi mobil itu pada saat di lapangan itu bisa berbeda kondisinya, dan ada mungkin hal-hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Jadi teman-teman tetap waspada. Dan apalagi di masa pandemi ini, semoga saya doakan teman-teman yang menonton video saya itu sehat dimanapun kalian berada. Sampai ketemu di
vlog saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.